saya share screen. Nah ini, nah bahannya sudah ada di grup ya, di grup WhatsApp. Sudah bisa diunduh semua? Bisa diunduh? Sudah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Mohon izin, suara saya sudah cukup terdengar? Sudah. Nggih, alhamdulillah ya. Kita ke bab selanjutnya. Kalau kemarin ada macam-macam pendekatan dalam evaluasi program, kali ini kita akan memilih pendekatan. Nah, gimana caranya memilih? Nah, sebenarnya kata kuncinya sederhana saja bagi yang sudah melihat. Nah, tetapi sesuai dengan SOP kita bahas semua ya, bagaimana memilih pendekatan dalam evaluasi program. Yang menyiapkan PowerPoint ini Mbak Iklima sama Mas Jewis, yang disarikan dari buku program evaluasi program pendidikan Bu Heri Retnawati dan Bu Endang Mulyati Ningsih. Kemudian masalah hierarki program ya, sebenarnya kalau kemarin kita mendefinisikan yang namanya program itu adalah serangkaian kegiatan dengan tujuan tertentu. Nah, kalau berbau pendidikan ya atau program pendidikan ya, serangkaian kegiatan-kegiatan pendidikan yang masing-masing mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai payung besar untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam program itu biasanya kegiatan-kegiatan itu kalau di kebijakan disebut sebagai proyek-proyek ya. Jadi misalnya ada kebijakan literasi, nah di situ ada program, kemudian di bawah program ada proyek-proyek. Nah, ketika kita mau mengevaluasi, sebenarnya bisa saja kita mengevaluasi proyeknya saja dalam skala itu ya, di bawah program. Jadi hanya kegiatannya, salah satu kegiatan dari program, atau mengevaluasi programnya, atau juga mengevaluasi kebijakannya gitu. Tetapi kalau mau untuk tesis, untuk disertasi ya program atau proyek saja. Kalau mengevaluasi kebijakan biasanya yang skala luas, misalnya riset kebijakan atau disertasi seperti itu. Nah, tetapi karena kita tidak fokus untuk menuliskan evaluasi itu untuk tesis atau untuk apa, tetapi ini lebih sekedar menyiapkan mas-mas dan mbak-mbak semua dalam rangka menjadi praktisi pendidikan yang suatu saat semoga bermanfaat ketika mau melakukan evaluasi baik itu proyek, program maupun kebijakan. Nah, karena mbak-mbak semua kan dari pendidikan matematika yang disertasinya diarahkan untuk ke pendidikan ya, pendidikan, pembelajaran atau yang terkait dengan itu. Kemudian ketika kita mengevaluasi kebijakan atau program, tentu saja kita sangat perlu melihat kontennya apa gitu ya. Sebagai contoh, nah kegiatan Merdeka Belajar ya. Kegiatan Merdeka Belajar itu nanti ada program di sekolah umum seperti apa, kemudian ada di perguruan tinggi seperti apa. Sebagai contohnya, kebijakan Merdeka Belajar yang ada di universitas sekarang ya, ada di Indonesia ya. Merdeka Belajar kalau di sekolah umum nanti ada proyek-proyek itu. Nah, sekarang kita soroti kegiatan Merdeka Belajar di perguruan tinggi. Nah, di situ ada 8 program ya, 8 proyek yang bisa dikerjakan oleh teman-teman di perguruan tinggi. Proyek tukar mahasiswa, proyek magang kerja, proyek apalagi mengajar di daerah terpencil gitu ya. Kemudian yang kemarin ditawar-tawarkan, kemudian ada proyek di masyarakat, ada KKN tematik, dan seterusnya. Seperti ini tentu saja kita bisa mengevaluasi misalnya evaluasi proyek magang kerja atau subprogram bisa. Jadi atau misalnya magang kerja bisa kita katakan sebagai program juga boleh ya. Sebenarnya program itu masih di bawah programnya perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya mau detail ya
subprogram begitu. Mengevaluasi proyek magang kerja dalam kebijakan Merdeka Belajar di perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Evaluasi proyek tukar mahasiswa, evaluasi proyek KKN bertema, ya, KKN tematik dalam rangka program implementasi kebijakan Merdeka Belajar di perguruan tinggi. Ini dari sisi judul ya. Nah, kemudian ketika kita mau menemukan masalah, nah, sebenarnya masalah itu nanti difokuskan apakah itu masalah evaluasi kebijakan atau evaluasi program. Nah, kalau evaluasi kebijakan nanti kita menggunakan landasan filosofis sifatnya mayor dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang. Kemudian kebijakan pendidikan pada umumnya itu dirancang oleh pemerintah dan diatur dengan peraturan perundangan begitu. Mbak-mbak semua, nah masalah evaluasi kebijakan misalnya, nah kita tadi mencoba mengkritisi kebijakan Merdeka Belajar. Nah, kebijakan Merdeka Belajar itu sebenarnya, nah landasan filosofisnya apa, gitu. Tujuan mayornya apa? Kemudian dicapai kalau misalnya apakah jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka panjang yang mau dicapai ke depan itu seperti apa? Kemudian tentu saja kebijakan Merdeka Belajar ini ya dirancang oleh pemerintah. Nah, kemudian diatur dalam perundangan. Nah, nanti kita coba cari kebijakan perundangan untuk evaluasi kebijakan Merdeka Belajar seperti apa ya. Itu bisa dilakukan. Kemudian kalau misalnya evaluasi program, nah misalnya kita fokus ke program Merdeka Belajar saja yang dilaksanakan di perguruan tinggi. Nah, tentu saja yang di perguruan tinggi itu tujuan yang mau dicapai apa. Nah, Mbak-mbak sudah tahu semua ya kebijakan Merdeka Belajar? Sudah tahu Bu, sedikit. Lembut sekali suaranya, nggak terdengar. Gimana? Sudah tahu sedikit. Oh, sudah tahu sedikit ya. Yang lain gimana? Yang menjawabkan baru Mbak Gilda. Yang lain? Baru sedikit juga Ibu. Baru sedikit ya. Nanti coba kita untuk membedakan gimana kebijakannya, kemudian evaluasi programnya dan nanti proyeknya ya. Kalau kita ke programnya, nah programnya misalnya di suatu perguruan tinggi yang dilaksanakan apakah ke-8 komponen dari Merdeka Belajar yang digarap itu. Nah kemudian kalau evaluasi proyeknya kita ambil salah satu dari program Merdeka Belajar, salah satu kegiatan yang ada di Merdeka Belajar itu. Nah, kalau proyek langsung spesifik, nah bisa dirancang oleh individu untuk mencapai gitu ya, ketercapaian kebijakan global maupun kebijakan individu. Nanti insya Allah kita coba fokus contoh ke program Merdeka Belajar. Kemudian masalah evaluasi kebijakan. Ini banyak contoh-contoh ya. Mulai dari misalnya evaluasi kebijakan undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Nah, jadi kalau misalnya UNY gitu ya, UNY itu kan sedang mengusulkan perguruan tinggi berbadan hukum atau PTN-BH. Nah, kenapa kok memilih untuk menjadi PTN-BH? Nah, berbadan hukum itu alasannya apa? Nah, kemudian yang kedua, evaluasi kebijakan sertifikasi guru. Nah, setelah ada sertifikasi guru, apakah meningkatkan kinerja guru, apakah meningkatkan prestasi siswa, dan seterusnya. Untuk prestasi siswa sebagai dampak sertifikasi guru itu kan juga luas banget, bisa di breakdown lagi gitu. Kemudian
evaluasi pemberian dana BOS yang sampai sekarang ini masih ada ya. Dana BOS untuk apa saja bisa di breakdown lagi, misalnya di SMP, SMA, sekolah dasar. Di sekolah dasar di breakdown lagi kegiatannya apa saja untuk kegiatan, untuk membayar tenaga honorer dan seterusnya. Itu bisa dipecah lagi. Nah, kemudian misalnya bagaimana dengan menggunakan dana BOS untuk memberikan support dana sekolah, dana membayar tenaga honorer itu seperti apa. Nah, itu perlu diperjelas. Kemudian masalah yang lain, nah, evaluasi kebijakan menetapkan standar sekolah bertaraf internasional. Nah, ini dulu. Tetapi yang dihapus itu sekarang tidak ada lagi. Tetapi ketika tidak ada lagi, ternyata jadi masalah kan. Gimana ya kalau mau membuat sekolah itu berstandar internasional? Nah, ternyata menjadi tantangan juga ya. Kemudian masalah 5, nah evaluasi kebijakan penghapusan UN ini juga menjadi masalah juga ya. Ketika sekarang tidak ada ujian nasional dan AKM ya, assessment kompetensi minimal hanya beberapa orang saja untuk menjudge mutu sekolah. Nah, ternyata anak-anak juga enggan belajar kan. Yang mereka mau belajar hanya yang benar-benar berminat ingin perguruan tinggi. Nah, itu kan sebenarnya kasihan sekali ya, kasihan sama siswa. Nah, memang tidak ada UN bagus ya, hemat ya. Tetapi ternyata dampaknya siswa tidak mau belajar dan tidak mencapai ini standar minimal misalnya. Nah, kalau misalnya bahasa Inggris harus bisa apa, nah ternyata tidak tercapai. Nah, itu kan jadi kendala juga ya. Nah, dan menjadi faktor penghambat untuk progres ya, perkembangan kemampuan siswa. Nah, ini perlu dievaluasi misalnya gitu ya. Ya mohon maaf yang saya katakan berangkat dari lapangan ya, khususnya. Nah, yang saya alami itu tetangga-tetangga kami ketika ujian tidak ada, anak-anak juga tidak mau belajar, apalagi sekarang siswa SD pun atau siswa TK pun pegang gadget sendiri-sendiri. Nah, dan akhirnya apa yang terjadi ya lebih banyak main gadgetnya ya dibandingkan memanfaatkan gadget tersebut untuk belajar. Mohon maaf yang kasus kelima ini kami alami ya, curhat dari kami dan tetangga-tetangga kami. Jadi dan dari situ sebenarnya kita mengalami masalah dan perlu dievaluasi. Gitu. Kemudian evaluasi kebijakan Merdeka Belajar nanti insya Allah kita akan zoom, kita fokuskan. Kemudian masalah kebijakan zonasi sekolah, nah apakah memang dengan adanya zonasi sekolah itu gimana prestasi siswa, apakah ada peningkatan atau apa. Nah, kemudian evaluasi pembelajaran daring seperti sekarang, evaluasi kebijakan pendidikan profesi. Nah, kalau guru-guru itu kan ada pendidikan profesi. Nah, apakah ada dampaknya? Nah, kemudian evaluasi kebijakan pelaksanaan AKM, asesmen kompetensi minimal. Nah, apakah ada dampaknya? Nah, itu juga perlu diteliti. Ada macam-macam lagi evaluasi pelaksanaan literasi. Nah, literasi itu kan menjadi isu nasional. Kemudian evaluasi program edukasi kesehatan. Ada nggak program edukasi kesehatan? Ada. Nah, tetapi kok ternyata tidak semua orang merasakan dampaknya. Nah, agar bisa merasakan dampaknya, celah apa saja yang bisa dimanfaatkan sehingga edukasi kesehatan, program edukasi kesehatan menjadi lebih bermakna misalnya gitu. Jadi berkolaborasi antara sekolah, kemudian perguruan tinggi dan dinas kesehatan misalnya. Kemudian evaluasi program pelestarian seni budaya. Nah, sekarang tuh banyak seni budaya yang hilang. Orang lebih banyak menari tarian internasional dibanding misalnya melihat tarian daerah
apa yang perlu diperbaiki. Nah, jadi kalau misalnya itu suatu program, apa yang perlu dilakukan. Nah, kemudian evaluasi pelaksanaan ujian akhir sekolah. Sekarang ketika pembelajaran daring, ujian akhir sekolah seperti apa, dan seterusnya ya. Itu dari sisi kebijakan-kebijakan. Nah, kemudian dari masalah evaluasi program. Nah, sebenarnya ketika kita memilih desain kemarin, nah itu sebenarnya sangat terkait dengan programnya ya. Misalnya evaluasi penerimaan siswa baru dengan zonasi, konteksnya seperti apa, inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, produknya seperti apa. Konteks misalnya dari kebutuhan masyarakat, inputnya, input itu bisa dari pengguna, input pengguna misalnya siswa, input sumber daya manusia, panitia, input macam-macam misalnya sistem yang digunakan ketika penerimaan siswa baru misalnya, kan sekarang zamannya apa-apa pakai sistem ya. Kemudian prosesnya apakah jujur, kemudian kalau ada kesulitan peserta mau mendaftar, gimana mengcovernya, nah kemudian produknya seperti apa, nah, apakah memang sesuai dengan peraturan dan seterusnya itu di produk. Itu kalau pakai CIPP. Tetapi bisa juga kita misalkan pakai model yang lain ya, misalnya kalau zonasi itu kan penerimaan siswa baru berbasis zonasi kan tentu saja ada juklak juknisnya. Nah, kalau sudah ada petunjuk pelaksanaan, sudah ada petunjuk teknisnya, kita bisa menggunakan evaluasi kesenjangan dari Profus. Seharusnya seperti ini idealnya, tetapi yang di masyarakat atau yang dipraktekkan di sekolah seperti ini. Kesenjangannya seperti apa? Dari situ kita bisa ngejudge mana bagian yang perlu diperbaiki, atau kalau misalnya jauh banget dari juklak juknisnya, bisa saja program penerimaan siswa baru dengan berbasis zonasi itu dihentikan dan diganti dengan sistem yang lain. Kemudian bisa juga misalnya kebijakan KTSP, misalnya pakai responsif, bisa pakai apa yang sumatif ya, formatif dan sumatif misalnya, atau pakai responsif misalnya, tahap-tahapannya seperti apa, bisa dilihat lagi di langkah yang kemarin. Kemudian dampak sertifikasi guru, misalnya kita tidak melihat kalau misalnya sertifikasi guru kan harapannya peningkatan kualitas guru ya. Nah, tetapi ketika kita sudah melihat kualitas guru itu kan berbasis tujuan banget. Tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat lebih jauh dari itu, uangnya digunakan untuk apa? Apakah misalnya dengan sertifikasi, dengan adanya tambahan gaji, tambahan uang yang diterima, take home pay-nya itu, apakah benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas diri, ataukah digunakan untuk yang lain, misalnya untuk tambahan kebutuhan hidup atau untuk apa, siapa tahu gitu ya. Jadi di sini perlu evaluasi dengan goal free. Nah, jadi untuk memilih mana jenis evaluasi, mana yang mau digunakan itu sangat tergantung dari programnya dan juga sangat tergantung dari apa-apa yang mau dielaborasi ya, data apa yang mau digunakan, kemudian hasil yang diharapkan seperti apa. Kemudian ketika kita juga melakukan evaluasi proyek, itu kadang-kadang juga melihat 5M ya. Evaluasi berbasis 5M ini ya. Misalnya dari sisi pembiayaan, apakah uang yang dikeluarkan itu sudah cocok dengan hasilnya gitu. Ketersediaan, keterserapan dana, penggunaan dana, dan kesesuaian rencana biaya dengan pelaksanaan. Kemudian bisa evaluasi berbasis orangnya, kompetensi sumber daya yang melaksanakan proyek, apakah sudah sesuai
ataukah kalau misalnya ini berbasis siswa, apakah ada peningkatannya. Kemudian dari sisi material, nah ketersediaan, keterbacaan, kualitas, kuantitas penggunaan materi dalam proyek tersebut. Misalnya ada sumber belajar, misalnya ada media, apakah medianya benar-benar bisa digunakan, terbaca, kualitasnya bagus, kuantitasnya cukup, mencukupi semuanya. Nah itu berbasis material ya. Kemudian mesin ya, berkaitan dengan peralatan yang digunakan, misalnya ketersediaan macam-macam ya, surplus di kelas kalau di pembelajaran ya. Kemudian metodenya, efektivitas metode untuk mencapai tujuan, metodenya seperti apa. Evaluasi proyek itu juga bisa kita gunakan, misal mengevaluasi implementasi kurikulum. Biayanya dari mana? Nah, orangnya itu guru dan siswa. Gurunya sudah siap belum menerapkan kurikulum 2013? Materialnya, bukunya sudah ada belum? Kalau ada, bagus tidak? Sesuai nggak dengan KIKD? Dan seterusnya. Nah, mesinnya, nah, apakah sarana prasarana untuk menerapkan kurikulum 2013 sudah cocok, sudah sesuai. Kemudian metode pembelajarannya, apakah benar dengan metode yang digunakan itu sesuai dengan yang perlu diimplementasikan, misalnya project based learning dan lain-lain. Nah itu contoh menggunakan evaluasi project. Jadi ada project spesifik, kita bisa menggunakan evaluasi 5M ya. Gitu. Kemudian ketika memilih model evaluasi, sekali lagi kita simpulkan bergantung pada masalah, kemudian dan juga jenis program yang akan dievaluasi, kemudian masalahnya itu biasanya seputar dari efektivitas hasil dan dampak program. Ya. Kemudian jenis program juga menentukan evaluasi yang dipilih, programnya itu terkait dengan hal apa ya. Hal apanya itu tentu akan menentukan jenis evaluasi yang bisa dilakukan. Sampai sini pemilihan model ada yang bisa ditanyakan. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan? Belum ada. Mbak Eka Ramayanti, mau bertanya enggak? Tidak? Masih belum, Bu. Oke. Kalau tidak, insya Allah kita lanjutkan ya. Saya share screen lagi. Monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Jangan sungkan-sungkan. Kemudian kita lanjut ke ini ya, contoh yang terkait dengan memilih jenis evaluasi program. Nah, kita juga bisa melihat itu berdasarkan waktu pelaksanaannya atau pendekatan orientasinya. Jadi kalau misalnya, oh ternyata kita ini mau melaksanakan evaluasi selama program masih berjalan. Kalau evaluasinya selama program masih berjalan, itu kita maunya atau tujuannya adalah mendiagnosis hambatan-hambatan, kemudian dari hambatan-hambatan selama melaksanakan program itu kita bisa memperbaikinya, kemudian bisa menata ulang
langkah-langkah untuk mencapai tujuan sehingga menjadi lebih sukses. Nah, kalau semacam itu kita bisa memilih evaluasi yang jenisnya evaluasi formatif. Bisa juga kita ke evaluasi sumatif kalau misalnya evaluasi itu dilakukan setelah program berjalan. Jadi kalau misalnya program selesai dilaksanakan, itu kita bisa melihat dampaknya, kemudian mengetahui hasilnya. Kalau mau melihat dampak atau hasilnya, kita bisa menggunakan evaluasi dengan format sumatif ya, gitu. Sebagai contoh, kita mau melihat efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana prasarana di sekolah. Kalau kita fokusnya itu mau pas proses atau evaluasi apalah, kita mau pas proses berarti model evaluasinya formatif, kemudian kita menggunakan deskriptif, tetapi deskriptif untuk mengevaluasi, deskriptif evaluatif. Kemudian ketika kita akan melihat efektivitas program penjaminan mutu sekolah terhadap peningkatan kinerja lulusan. Jadi ada program penjaminan mutu ya di sekolah. Nah, apakah benar-benar penjaminan mutu itu benar-benar meningkatkan kinerja? Nah, karena kita mau desainnya itu hasil, bisa saja kita menggunakan summative evaluation dengan CIPP, kemudian 4 level ya. Kalau misalnya itu diformat dalam suatu ini ya, suatu kegiatan untuk peningkatan, nah, seperti juga halnya pelatihan. Kemudian bisa juga kita pakai goal free. Jadi kalau goal free tidak punya tujuan, tetapi biasanya lebih ke memotret yang tidak terpotret khusus, misalnya dampaknya, kemudian akibatnya ketika kita melaksanakan sesuatu, gitu kan. Jadi memang lebih ke dampak hasil yang tidak terpotret ya. Atau tidak langsung kelihatan selama pas tujuan. Jadi kita bisa menggunakan goal free. Kemudian untuk ini ya, kalau misalnya kita mau memilih itu berdasarkan pendekatan atau tujuan yang digunakan. Kalau misalnya memang kita fokusnya untuk melihat ketercapaian tujuan, berarti kita memilih evaluasi yang kemarin berbasis tujuan, yang kemarin sudah kita bahas. Oh, kalau berbasis tujuan pakainya ABCD, nah seperti yang kemarin. Kemudian kalau berbasis nilai, oh kita pakainya ini misalnya akreditasi. Nah itu kan evaluasi program yang berbasis pada nilai. Jadi apa yang mau kita capai itu sangat terkait dengan nanti evaluasi program yang digunakan. Kemudian ini contoh evaluasi program yang berbasis tujuan. Jadi kalau misalnya mbak-mbak semua mau melaksanakan sesuatu yang berbasis tujuan, itu misalnya ya evaluasi pelaksanaan pembelajaran atau evaluasi pelaksanaan pelatihan misalnya. Nah, kita bisa pakai objective based studies, misalnya desainnya survei atau deskriptif evaluatif. Kemudian setelah program itu dilaksanakan, misalnya kita akan meninjau akuntabilitas program itu dengan ini efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program seni tari atau seni pedalangan di SMK. Nah, itu evaluasi akuntabilitas. Evaluasi
atau analisis manfaat program kejar paket A, paket B, paket C. Nah, kalau misalnya seperti itu ya kita melihat benefit ya, benefit cost analysis. Jadi analisis biaya kalau kita mau melihat lebih ke program itu perlu biaya berapa dan dari biaya berapa itu sesuai enggak dengan hasilnya gitu ya. Jangan-jangan kita mengeluarkan biaya yang sangat besar tetapi hasilnya sedikit, atau sebaliknya kita mengeluarkan biaya sedikit tetapi hasilnya sangat besar. Ini kita bisa menggunakan studi kasus, dan dari sini kita bisa mengejudge apakah kegiatan-kegiatan atau program-program atau proyek-proyek atau kebijakan itu memang sudah cocok sehingga bisa lanjut, sudah baik sehingga bisa lanjut, ataukah beberapa poin perlu diperbaiki di beberapa hal, ataupun juga bisa dihentikan seperti kasus FSBI. Nah, kemudian kalau misalnya evaluator ingin melihat itu ya, melihat apakah ada progres sebelum dan sesudah. Misalnya penerapan, evaluasi penerapan, kalau metode itu kan lebih ke nanti tidak evaluasi ya, tetapi misalnya ini contoh khusus ya, kalau yang ini contoh khusus, nah kita bisa melihat ke contoh yang umum, misalnya evaluasi yang lebih besar, evaluasi pemanfaatan atau evaluasi implementasi kurikulum 2021. Nah, 2021 misalnya nanti ada kurikulum baru. Nah, 2021 ini kita pakai desain kuasi eksperimen yang sudah mengimplementasikan kurikulum seperti ini, yang belum mengimplementasikan kurikulum seperti ini. Kemudian ketika evaluator ingin menilai sistem manajemen informasi, nah misalnya kinerja program, nah kalau di UNY kan ada siakat ya, nah apakah evaluasi kinerja program itu sudah bagus misalnya gitu ya. Kita pakai R&D fase uji coba gitu. Jadi itu nanti kita bisa memperoleh masukan. Nah, kinerjanya bagus atau kurang bagus. Kalau kinerjanya bagus berarti programnya jalan terus. Kalau kurang bagus, bagian mana yang perlu diperbaiki. Misalnya ada beberapa komponen, misalnya nilai-nilai mahasiswa tidak bisa keluar misalnya gitu. Nah, kalau tidak bisa keluar, apa yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian itu pakai misalnya R&D fase uji coba dan itu desainnya. Kemudian model evaluasinya manajemen information system. Nah, kalau manajemennya harusnya seperti apa idealnya? Kalau misalnya tidak bagus, bagian mana yang tidak bagus langsung kelihatan. Kemudian juga bisa embedded exploratory ya. Kita bisa menggunakan model evaluasi campuran, misalnya evaluasi studi eksplorasi atau evaluasi pelaksanaan PPG. Nah, itu juga bisa pakai evaluasi campuran ya. Kemudian kalau misalnya mau melihat nilai ya, apakah evaluasi program itu berorientasi pada nilai atau tidak, misalnya ketika ada suatu program yang melibatkan pelanggan, misalnya apa ya, sekolah itu termasuk juga melibatkan pelanggan loh, pelanggannya adalah siswa dan orang tua. Nah, ketika kita mau mengejudge suatu layanan pendidikan di suatu perguruan tinggi misalnya ya, apakah dengan layanan UNY misalnya, nah itu pelanggan-pelanggan UNY yaitu orang tua dan siswa itu puas terhadap layanannya misalnya ya. Kemudian bisa juga
kebijakan. Nah, apakah dengan kebijakan itu semua stakeholder puas dengan adanya kebijakan tersebut? Nah, kita bisa menggunakan orientasinya berbasis nilai ini. Ya. Berbasis nilai ini ya memang alat ukurnya itu tidak benar salah, tetapi mempertimbangkan subjektivitas dari evaluator maupun yang dievaluasi. Jadi kalau evaluator misalnya akreditasi sekolah itu kan nilai-nilai sangat tergantung dari evaluatornya. Akreditasi perguruan tinggi, akreditasi prodi, nah itu kan sangat tergantung pada evaluatornya. Tetapi ketika kita bicara mengenai sekolah, lembaga layanan, itu sangat tergantung pada pelanggannya atau subjek yang subjeknya ya, subjek yang dilayani gitu. Contoh yang berorientasi pada nilai misalnya evaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan di SMK. Jadi misalnya pakai model akreditasi. Kemudian evaluasi pelatihan misalnya metode penelitian di mana evaluasi pelatihan ICT bisa macam-macam ya. Evaluasi penyelenggaraan pelatihan spamen bagi calon kasubag. Jadi kalau misalnya mbak-mbak, mas-mas mau jadi pejabat itu ada pelatihan spamen. Kemudian evaluasi program talent scouting bagi kepala sekolah. Nah, jadi kalau menjadi kepala sekolah itu yang potensial itu dibidik dulu, itu namanya talent scouting. Kita bisa menggunakan berbagai model evaluasi, kemudian juga desain-desain tertentu, misalnya bisa juga PTK, bisa juga 4 level evaluasi, bisa reaksi, outcome, training satisfaction, kemudian entry capability. Nah, itu contoh yang berorientasi pada nilai. Nanti muaranya memuaskan atau tidak memuaskan atau kurang memuaskan, akreditasinya bagus. Nah, kemudian kalau misalnya kaitannya dengan produktivitas, nah apakah omset penjualannya ya, omsetnya meningkat gitu ya. Karena akhir-akhir ini misalnya beberapa layanan pendidikan itu dibisniskan gitu ya. Jadi salah satu diantaranya ya omset ya. Dapat duitnya itu berapa. Nah, jadi sekarang itu yang namanya layanan pendidikan tidak hanya meningkatkan kompetensi atau meningkatkan produktivitas kinerja, tetapi juga terkait juga dengan pemasukan untuk ya balik lagi dengan adanya pemasukan yang besar untuk meningkatkan ini ya kualitas manajemen di dalamnya gitu. Itu terima kasih Mbak-mbak dan Mas-mas semuanya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Monggo kalau mau ditanyakan.